Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Agustin, kelas 12 IPS 2, Mapel Sejarah Indonesia, Guru Pembimbing Rusdiana SPD, Sekolah SMA Negeri 6 Prabu Muli. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang sistem struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Materi kita kali ini pertama yaitu pengertian demokrasi terpimpin, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem ekonomi demokrasi terpimpin. Tujuan pembelajaran setelah melaksanakan pembelajaran diharapkan mampu memahami pengertian demokrasi terpimpin, memahami sistem dan struktur politik masa demokrasi terpimpin, dan memahami sistem dan struktur ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu adalah Presiden Soekarno. Nah, berikut ini adalah pengertian demokrasi terpimpin berdasarkan ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965. Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Demokrasi terpimpin berlangsung dari periode tahun 1959 hingga 1965. Ya, tonggak awal dipimpin dimulai tahun 1959, yaitu tepat dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi tonggak awal dimulainya demokrasi terpimpin. Berikut ini adalah isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama yaitu 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dan 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Mari kita bahas satu persatu Dekret Presiden yang pertama, yaitu pembubaran konstituante. Pembubaran konstituante dilatar belakangi karena konstituante tidak berhasil menyusun undang-undang dasar yang baru sebagai ganti atas Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Hal ini karena di dalam konstituante masing-masing sanksi yaitu kepentingan golongannya masing-masing. Untuk yang kedua yaitu tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kemudian diganti dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang keempat, MPRS merupakan kependekan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu politik pasca keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pasca Dekret Presiden Soekarno mulai membentuk alat-alat negara sebagaimana dibulatkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu A. Pembentukan alat-alat kelengkapan ketatanegaraan, yaitu merupakan 1. Pembentukan Kabinet Kerja. Dalam Kabinet Kerja memiliki sebuah program kerja. Program kerja dalam Kabinet Kerja dinamakan Tri Program. Sesuai dengan namanya Tri Program ada 3, yaitu 1. Perbaikan sandang pangan. 2. Keamanan dalam negeri. 3. Merupakan pembebasan Irian Barat. Program pembebasan Irian Barat merupakan program yang terjadi program kerja utama sejak masa demokrasi liberal hingga masa demokrasi terpimpin. Yang kedua yaitu pembentukan MPRS. Ketiga, pembentukan DPAS. Dan keempat, DPR hasil pemilu 1955 tetap bekerja. Bagian B yaitu menegakkan demokrasi terpimpin. Yang 1. Penetapan Manipol sebagai GBHN. 2. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan GPRGR. 3. Pembentukan Front Nasional. 4. Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR.
Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi program penting bangsa Indonesia. Perjuangan dilakukan baik secara diplomasi maupun secara kontrapasif. Pembebasan Irian Barat, upaya perlindungan langsung dengan Belanda dan menggunakan jalur PBB gagal membawa hasil. Akibatnya bangsa Indonesia mencari cara lain, yaitu konfrontasi bersenjata. Dilakukan yang pertama yaitu dengan Trikora atau Trikomando Rakyat. Isi dari Trikora yang pertama adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kesatuan bangsa. Upaya dengan dilakukan jaga pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dalam pembentukan Komando Mandala dipimpin oleh seorang panglima, yaitu Maijen Soeharto, dan yang ketiga adalah operasi militer. Selanjutnya kita akan membahas tentang Papera dan hasilnya. 5 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda berunding di markas besar PBB di New York. Pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima wilayah Irian Barat dari UNTA kepada pemerintah RI. Pada tanggal 24 Maret sampai 4 Agustus 1969 diselenggarakan Papera di Irian Barat. Ketika masa demokrasi terpimpin, terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Kora atau yang disebut dengan Dwi Komando Rakyat. 1. Perhebat Revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, serta Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Masuklah kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi terpimpin adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pembentukan Depernas atau Dewan Perancang Pembangunan Nasional. 2. Penurunan nilai mata uang atau devaluasi. 3. Terjadinya kenaikan laju inflasi. Dan keempat, deklarasi ekonomi DEKON. Yang kelima, perdagangan dan perkreditan luar negeri. Dan yang terakhir, pembentukan Komandi Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP serta peleburan bank yang disebut dengan Bank Negara. Berikut tadi adalah materi tentang sistem dan struktur ekonomi politik Indonesia demokrasi terpimpin. Terima kasih, semoga bermanfaat.